Selanjutnya ada pertanyaan dari akun Saputri. Bang, tolong jawab. Saudara saya sekarang di lapas minta uang jajan terus, minimal 50.000 setiap minggu, dan minta makanan dan cemilan. Menurut abang itu baik atau tidak bang? Sering ngasih kiriman. Jadi ya kalau sering ngasih kiriman apalagi rutin tiap minggu, ya buat si Napi sih itu hal yang baik. Hal yang baik. Dan kalau lihat nominalnya minimal 50.000, kalau dari kisaran 50 sampai 100.000 per minggu itu saya rasa cukup wajar dan normal, bukan permintaan yang berlebihan. Dan juga eh, saya yakin kalau dengan nominal yang segitu uangnya juga nggak bakalan dipakai buat yang enggak, misalkan buat beli obat-obatan atau buat judi, buat apapun lah yang enggak. Kalau dilihat dari nominalnya, ya kisaran 50.000 sampai 100.000 itu normal buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, kadang kan pengen sama lauk yang ada rasanya, atau mungkin butuh alat mandi, butuh deterjen buat nyuci, rokok, kopi. Ya kalau di kisaran angka segitu itu merupakan hal yang normal dan itu sangat baik buat si Napi karena dengan rutin ada yang besuk, ya itu juga bisa buat mendapatkan perhatian dari orang lain. Cuman ya nggak baiknya sih kadang kalau kurang perlindungan itu bakal banyak yang minta. Tapi is okay karena dengan banyak kita bagi-bagi, ya artinya kita banyak teman di dalam, dan kalau udah banyak teman berarti keamanan kita lebih terjamin. Tinggal kembali kepada Anda yang ngasih. Apakah dengan ngasih rutin tiap minggu sebesar nominal itu memberatkan buat Anda atau normal? Itu kembali sama Anda. Kalau kira-kira itu memberatkan, ya jangan dipaksain juga. Cuman kalau memang hal itu nggak memberatkan, ya udah ikhlasin gitu. Kalau dilihat dari nominalnya, itu akan sangat bermanfaat buat saudara Anda di dalam. Pertanyaan selanjutnya dari akun Vini Me Xiao. Bang, di penjara apa ada bimbingan prakerja untuk lapas yang akan keluar? Mungkin maksudnya untuk napi yang akan keluar. Saya koreksi. Jadi di semua lapas di Indonesia itu ada program yang namanya bimbingan kerja. Lebih tepatnya bimbingan kerja, bukan bimbingan prakerja ya. Atau kita lebih sering nyebutnya Bingker atau Bimker. Di semua lapas di Indonesia ada yang namanya bimbingan kerja. Cuman ya peraturannya, pelaksanaannya tergantung masing-masing kebijakan per lapasnya. Dan gak semua napi bisa ikut program bimbingan kerja ini. Karena yang pertama kuotanya terbatas, yang kedua juga ada kriteria penilaian khusus napi-napi yang seperti apa saja yang bisa ikut program bimbingan kerja ini. Dulu waktu saya masih di dalam di lapas saya dari 200 dari kurang lebih 250 tahanan dan napi itu kuota untuk bimbingan kerja cuman buat 12 orang, kurang lebih buat 12 orang. Nah, jadi mereka yang pengen ikut bimbingan kerja pun kalau kuotanya udah terpenuhi ya nggak bisa ikut. Dan para anggota BIMKER ini, anak-anak BIMKER ini nanti kamarnya, selnya dipisahin dari napi-napi biasa. Jadi ada sel khusus, kamar khusus buat anak-anak BIMKER. Karena jadwal buka sel dan tutup selnya juga berbeda dengan napi-napi pada umumnya. Lalu apa keuntungan menjadi BIMKER? Keuntungan menjadi anak BIMKER itu yang pertama tentu adalah lebih punya banyak waktu berkeliaran di luar sel. Karena ya kalau di dalam sel itu kan penat ya, panas, sempit. Jadi waktu saat dibuka sel itu benar-benar waktu yang mahal harganya. Wajar kalau napi pengen lebih banyak waktu di luar sel. Nah, anak-anak BIMKER ini punya waktu lebih lama di luar sel. Yang kedua,
Keuntungannya tentu lebih diizinkan memasuki area-area yang nggak bisa dimasukin oleh napi-napi pada umumnya, napi-napi biasa. Dan mungkin yang terakhir keuntungannya adalah anak-anak BIMKER ini juga ketika mereka ikut program pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, itu bakalan lebih diprioritaskan daripada napi-napi pada umumnya. Kalau menurut pengalaman saya, tahu saya sih kurang lebih seperti itu ya. Apa aja yang dilakukan oleh anak-anak BIMKER? Macam-macam. Mereka ada yang ngurus kebun, ada yang ngurus peternakan, ikan, ayam, ada yang bikin kerajinan dari limbah, ada yang bikin tempe. Banyak lah eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak BIMKER tergantung kebijakan dari masing-masing lapasnya. Ya sekian saja mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang bimbingan kerja untuk napi. Semoga bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang dikirimkan oleh akun Vini Me Xiao. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.